warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM B1A1231119. Di sini saya akan menjelaskan 3 kasus, yaitu yang pertama, perbedaan masalah mendasar ekonomi konvensional dan syariah. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, kelangkaan versus distribusi, yaitu hal ini memerlukan perbandingan bagaimana ekonomi konvensional dan Islam mengatasi kelangkaan distribusi. Ilmu ekonomi konvensional sering berfokus pada mekanisme pasar untuk alokasi sumber daya, sedangkan ekonomi Islam menekankan pertimbangan etis dan distribusi yang adil, seringkali menggabungkan konsep seperti pembatasan zakat atau amal dan riba atau bunga. Yang kedua, pendekatan positivisme versus normativisme, atau kapan ekonomi Islam menggunakan pendekatan positivisme dan kapan menggunakan pendekatan normativisme, dan ekonomi konvensional menggunakan pendekatan apa, yaitu positivisme berfokus pada observasi empiris dan analisis data untuk menetapkan hukum ekonomi, sedangkan normativisme menggabungkan penilaian etika dan moral untuk mengevaluasi kebijakan dan hasil ekonomi. Ekonomi seringkali memadukan kedua pendekatan tersebut. Metode positivis dapat digunakan untuk menganalisis tren pasar, sedangkan prinsip normatif memadu penilaian apakah tren tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi konvensional menggunakan pendekatan apa? Yaitu ekonomi konvensional pada dasarnya menggunakan pendekatan positivis, meskipun ia juga memasukkan unsur-unsur normatif di bidang-bidang seperti ekonomi, kesejahteraan, dan kebijakan publik. Yang ketiga, tekanan kajian konvensional versus ekonomi Islam, produksi versus distribusi, yaitu ilmu ekonomi konvensional seringkali menekankan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi, terkadang dengan mengorbankan pemerataan. Ekonomi Islam lebih menekankan pada produksi dan distribusi yang adil, yang bertujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sistem nilai dan prioritas. Kedua, saya akan menjelaskan pendapatan non-halal yang saya dapatkan pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah. Yang pertama, saya akan membandingkan kedua laporan pendapatan non-halal pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah, yaitu pendapatan halal Bank Syariah adalah giro, sedangkan pendapatan non-halal Bank Mega Syariah adalah bunga. Pendapatan non-halal dari giro biasanya berasal dari transaksi yang melanggar prinsip syariah seperti bunga atau riba. Pendapatan ini dianggap tidak etis dalam konteks keuangan syariah dan seringkali dihindari oleh umat Islam. Sedangkan pendapatan bunga merupakan imbalan yang diterima atas pinjaman yang diberikan atau simpanan di bank konvensional. Bunga dianggap legal dalam sistem perbank konvensional namun dilarang dalam hukum syariah karena termasuk riba. Yang kedua, saya akan kemukakan sumber pendapatan non-halal dari giro dan pendapatan bunga. Pendapatan non-halal dari giro yang pertama, transaksi dengan riba. Pendapatan dari giro yang menghasilkan bunga, seperti ketika saldo giro disimpan di bank konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga. Yang kedua, investasi di instrumen haram, yaitu giro yang digunakan untuk investasi dalam bisnis atau instrumen yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti perjudian atau produk alkohol. Sedangkan pendapatan bunga yang pertama, bunga simpanan, imbalan yang diterima dari simpanan di bank konvensional di mana nasabah mendapatkan bunga berdasarkan jumlah dana yang disimpan. Yang kedua, bunga pinjaman, yaitu imbalan yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas pinjaman yang diberikan, yang biasanya diatur dalam kontrak pinjaman. Yang ketiga, saya akan menjelaskan jenis riba apa yang ada pada pendapatan non-halal, giro, dan pendapatan bunga.
Yang pertama, riba qard atau riba pinjaman, yaitu riba yang terjadi ketika pinjaman diberikan dengan syarat bahwa pinjaman harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam. 2. Riba jahiliyah atau riba klasik, yaitu praktik riba yang terjadi sebelum Islam, di mana kreditor memaksa debitur untuk membayar lebih pada saat jatuh tempo. 3. Riba nasi'ah atau riba jangka waktu, yaitu riba yang timbul dari penundaan pembayaran dan pengenaan bunga atas saldo utang. Yang keempat, riba fad, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi barter, di mana terdapat pertukaran barang sejenis dengan kelebihan jumlah. Selanjutnya saya akan kemukakan 5 produk makanan dan minuman yang dikonsumsi seperti keripik buah, Indomie, roti, jus buah, air mineral. 5 produk tersebut yang saya sebutkan tadi itu 100% halal. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.